Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Ustadz Ridwan Matur nuwun Ustadz yang terus membimbing saya sehingga insya Allah Surabaya akan semakin berkah. Amin. Dengan sang suryanya Ustadz. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Surabaya Ibu Dr. Suratul Mar'ah. Ini beliau ada di DPRD yang terus berjuang untuk kepentingan umat Kota Surabaya. Yang saya hormati Sekretaris Lazismu Jawa Timur Mas Muhammad Masrur. Pernuwun Mas. Yang saya hormati Ketua Lazismu Kota Surabaya Bapak Haji Faisal Hakti. Yang saya hormati pembicara yang hari ini luar biasa Mbak Hanum yang datang ke Surabaya, matur nuwun Mbak. Yang saya hormati para donatur Lazismu dan undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini Gusti Allah memberikan kesempatan saya bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang yang cinta dengan sodako infak, sodako zakatnya. Tahun ini Gusti Allah yang telah diajarakan Ustadz Ridwan ini lain sakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adabi lasyadid. Dan saya bangga hari ini dikumpulkan dengan orang-orang yang selalu bertambah syukurnya dengan memberikan infak sodakonya. Insya Allah dengan diparingi nikmat Gusti Allah berlebih lagi. Amin. Allahumma amin. Saya selalu mengatakan bahwa sebuah negara, sebuah kota itu tidak dibangun oleh pemimpinnya saja. Tidak dibangun, kalau Surabaya tidak dibangun oleh wali kotanya. Tapi sebuah kota itu akan jadi makmur kalau kita ini, kota ini dibangun oleh kekuatan akidah, agama yang kuat dan akhlakul karimah dari setiap hambanya Tuhan. Itulah kota Surabaya yang hari ini dikomandani oleh Lazismu Kota Surabaya yang luar biasa. Ini yang harus kita tingkatkan. Jadi siapapun pemimpinnya, maka kekuatan kita itu adalah kekuatan kekeluargaan. Saya selalu mengatakan ketika umat muslim ini menjadi satu kekuatan besar, ketika semua umat muslim ini membaurkan satu menjadi kekuatan besar, maka tidak akan pernah ada kemiskinan di kota itu, tidak akan pernah ada kemiskinan di negara itu, karena semua umat muslim itu menjadi satu dan sadar akan kewajiban zakatnya, sadar akan kewajiban infak dan sedekahnya. Kalau sudah sadar seperti itu, maka tanpa diminta mereka pasti akan mengeluarkan kewajibannya, karena sadar betul kalau terus mengeluarkan infak, sedekah, zakatnya maka hidupnya akan penuh kenikmatan. Dan dengan semangat itulah saya mengatakan kepada jajaran pemerintah Kota Surabaya, kalau uripmu pengen enak, saya bilang begitu, jangan lupa untuk berzakat, infak dan sedekah. Karena kita ini pemerintah kota seperti sebuah perahu. Kalau perahu ini yang naik, perahunya ini kakek dusohu, mendelep perahu ini. Nah berarti kita harus membersihkan badan kita. Dan alhamdulillah seluruh pegawai pemerintah Kota Surabaya ketika menerima gajinya, ketika menerima tunjangannya, ketika menerima tunjangan penghasilannya itu digabungkan jadi satu. Mereka membuat surat pernyataan, ada yang dipotong 3%, ada yang dipotong 2,5%, itu dimasukkan kepada Basnas Kota Surabaya. Ini saya juga memberikan contoh. Biasanya orang muslim ini lagi zakate terus yang Ustaz Ridwan itu 4 kali aja eman-eman dengan terus zakat gitu. Ini guru-guru nih. Karena apa? Kalau sudah mengeluarkan uang 100.000, 1 juta, itu akan mudah kita. Tapi kalau sudah satu nisabnya sampai 1 tahun, metune puluhan juta, bahkan ratusan juta, itu mulai setan yang masuk dalam diri kita. Mulai ono rasa emane. Akhirnya ditelok dulu kok eman ya, tak gawe iki dhisik, tak gawe nyicil iki dhisik, tak buat beli tanah dulu. Karena itu saya sampaikan kepada pegawai negeri, keluarkan dulu di depan. Karena Gusti Allah tidak akan pernah membalas 1 kali lipat, 2 kali lipat, tapi beliau
mengatakan, menjanjikan kalau sudah kita mengeluarkan zakat dengan ikhlas minimal 7 kali lipat yang akan kita dapat. Dan itulah insya Allah dengan kekuatan orang-orang hebat, maka di Surabaya ini penuh dengan berkah. Alhamdulillah, stunting yang awalnya 28,sekian% kemarin turun menjadi 4,8% terendah di Indonesia. Bahkan hari ini itu berkat kerja luar biasa dari DPRD Dr. Zuhro ini dan seluruh PDM dan seluruh Lazismu, maka stunting di Surabaya hari ini itu turun 1,6%. Ini terendah di Indonesia. Ini bukan karena kekuatan dunianya, tapi karena kekuatan batinianya, karena kekuatan doanya, kekuatan tahajudnya, kekuatan Tuhannya, sehingga Allah memaringi berkah. Karena yang selalu saya pegang itu adalah as-shadaqatu taruddul bala. Sedekah itu menghindarkan diri kita dari bala. Leres teko bala ilang kabeh pasti nikmatnya Gusti Allah yang turun. Nah, inilah yang selalu kita kuatkan di kota Surabaya, dan hari ini memberikan semangat kepada saya matur nuwun Lazismu, karena Ustaz Ridwan saya matur nuwun kaget loh nih. Wah, iki teko telat, ape sambutan teko telat, ya Allah muga-muga sih nututi, karena Muhammadiyah ini sangat luar biasa buat saya, Lazismu sangat luar biasa. Kaget macet dikasih penghargaan loh, ini omongannya nih. Ini adalah satu anugerah yang terindah buat saya ketika saya bisa di tengah-tengah orang yang hebat, di tengah-tengah orang yang selalu ingat kepada Gusti Allah Tuhannya, di tengah-tengah orang yang selalu bisa bersyukur kepada Gusti Allah. Karena salah satunya buat saya ketika infak sedekah bukan hanya menghindarkan bala, tapi ini adalah bukti terima kasih kita kepada sesama manusia sebagai bukti syukur kita kepada Gusti Allah. Lam yaskurin nas malam yaskurillah. Siapa manusia yang bisa berterima kasih kepada manusia yang lainnya, itu adalah tanda manusia yang bisa bersyukur kepada Gusti Allah Tuhannya. Karena saya ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain, karena kita pernah berterima kasih kepada orang lain. Tadi karena apa? Orang lain pernah berbuat kebaikan kepada kita. Matur nuwun buat Lazismu. Nanti insya Allah Lazismu Kota Surabaya nanti akan saya gandengkan dengan data pemerintah Kota Surabaya yang berhak menerima infak sedekah zakat, sehingga nanti sasarannya itu bisa tepat. Sehingga kami di Surabaya ini membentuk kampung madani. Karena saya sadar betul diajarkan oleh Ustadz Ridwan, diajarkan oleh para kiai saya, kampung madani ini adalah kampung peradaban. Saya berharap orang yang mampu di kampung itu mengeluarkan infak sedekah zakatnya tidak keluar dari kampung itu. Karena kalau selama di kampung itu masih ada yang berat menerima zakat atau mustahiknya, kita mengeluarkan dari kampung itu, maka kita akan mengalami kesalahan yang luar biasa. Karena infak sedekah zakat diserahkan kepada siapa? Kepada orang yang terdekat kita, saudara kita. Yang terdekat kita siapa? Tetangga kita. Kalau saya bicara di luar, Bu, Pak, jenengan kok sakit memberikan infak sedekah untuk keluar dari kampung jenengan. Padahal kalau kita meninggal, yang menyiapkan keranda mengantarkan kita ke liang lahat adalah tetangga. Nah, ini Lazismu ini luar biasa. Nanti saya akan gandeng dengan Lazismu, sehingga nanti Lazismu bisa juga, kalau bahasanya UBZ-nya di lokasi ABC, Lazismu bisa menjadi UBZ di titik tertentu di RW mana, nanti bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang dibutuhkan di RW itu. Dan saya inilah yang akan kita bangun di kota Surabaya, bukan dengan kekuatan kekuasaan, bukan dibangun dengan kekuatan ingin menjadi yang terbaik, bukan dibangun dengan kekuatan kesombongan, tapi kita bangun Surabaya dengan kekuatan silaturahmi. Kita bangun Surabaya dengan kekuatan guyub rukun. Kita bangun Surabaya dengan kekuatan saling menghormati. Itu yang diajarkan oleh pendahulu kita. Saya kemarin, Ustadz, terakhir saya kemarin diminta untuk memberikan motivasi kepada SD Muhammadiyah 4. Saya sampaikan ke anak-anak, kita ini sebagai hambanya Gusti Allah harus berani jujur. Dan anak-anak itu kan ada syairnya Sang Surya. Itu kan selalu saya katakan, surya itu adalah menerangi mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya fajar, sampai malam, sampai jam 5:30.
itu tidak pernah lelah untuk menyinari. Ketika tidak pernah lelah menyinari, tidak pernah sambat, Pak. Ketika matahari itu diteruskan sinarnya, tidak pernah sambat. Tapi matahari tahu waktunya. Dia tidak merebut kekuasaannya bulan. Ketika matahari waktunya dia tenggelam, bulan datang. Matahari pun tanpa diminta, mataharinya akan meminggir sendiri untuk diberikan tempat kepada bulan untuk menerangi di malam hari. Berarti apa? Kita diajarkan oleh sang surya kapan kita menerangi, kapan kita itu ada di belakang, kapan kita ada di tengah, sama seperti Tutburi Handayani. Karena itulah matahari sebagai simbol dari Muhammadiyah, saya berharap selalu berdoa, selalu bisa menyinari kota Surabaya. Tanpa ada warga Surabaya nanti merasa yang lebih baik, karena sinar matahari selalu memberikan kehangatan, karena sinar matahari selalu memberikan vitamin-vitamin yang membuat kita menjadi hebat, dan sinar matahari selalu memberikan penerangan, sehingga insya Allah Surabaya dengan sang surya akan minat dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju terang yang sangat terang dengan cahaya matahari. Matur nuwun untuk lazismu, matur nuwun untuk Muhammadiyah, selalu dampingi kami kota Surabaya dengan sinarnya Muhammadiyah, selalu dampingi kami kota Surabaya dengan kekuatan lazismu, kekuatan infak sodakonya. Kita bangun Surabaya, saya yakin dengan Muhammadiyah, dengan lazismu, maka Surabaya seperti dikatakan MC tadi, saya yakin 100% akan thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Matur nuwun ngapunten kok wonten kesalahan kula. Saya akhiri, nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.